Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik? Ya, alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih bagusnya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dengarkan namanya. Noviana. Oke, hadir. Wahyudi Mursyidin. Hadir ya. Kiki Amelia. Ya, hadir. Nuratni. Nur Indasari. Alam Jaya. Ya. Nur Cahya Septi Arisma. Nur Diana. Saranihaya. Ernawati. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pembelahan sel. Nah, sebelum kita melangkah terlebih jauh membahas materi pembelahan sel, Ibu akan bertanya sedikit dulu terlebih dahulu. Kalian tahu tidak mengapa makhluk hidup itu bisa tumbuh besar? Contohnya kalian, kenapa kalian bisa tumbuh besar sampai sekarang ini? Ada yang tahu tidak? Noviana silahkan. Kenapa? Karena salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Ya, betul sekali. Nah, mengapa makhluk hidup itu bisa tumbuh dan berkembang? Karena pada makhluk hidup itu terjadi proses pembelahan sel. Nah, di mana proses pembelahan sel ini merupakan peristiwa membelahnya sel menjadi dua atau lebih menghasilkan sel anakan. Nah, kemudian apa sih fungsi dan tujuannya kita mempelajari materi pembelahan sel ini? Nah, tujuannya yaitu salah satunya seperti yang sudah disebutkan oleh teman kalian tadi, yaitu untuk tumbuh dan berkembang. Tujuan lainnya yaitu untuk reproduksi. Sedangkan fungsinya itu pada makhluk hidup uniseluler, pembelahan sel ini berfungsi sebagai proses perkembangbiakan. Contohnya pada filum protozoa, di situ makhluk spesies tersebut membelah diri dengan cara pembelahan sel. Contohnya pada spesies amoeba. Sedangkan pada makhluk hidup multiseluler atau banyak sel berfungsi untuk pembelahan sel ini berfungsi untuk menyusun sel-sel tubuh sebagai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini pembelahan sel ada 3 jenis. Yang pertama itu mitosis, meiosis, dan mitosis. Nah, mitosis ini merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai sifat dan kromosom yang sama dengan sel induknya. Sedangkan pada meiosis ini proses pembelahan sel yang terjadi sebanyak 2 kali yang masing-masing menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing berasal dari separuh kromosom sel induknya. Sedangkan pada pembelahan mitosis sendiri ini terjadi secara spontan, artinya pembelahan mitosis ini terjadi secara langsung tanpa melalui tahap-tahap seperti kedua cara ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel secara mitosis. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi bahwa pembelahan secara mitosis itu pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel kelamin, dan tahap-tahapnya itu ada 4. Yang pertama profase, anafase, metafase, anafase, dan telafase. Nah, pada tahap profase ini membran inti pada sel tersebut mengalami degradasi atau pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau yang biasa kita sebut dengan fragmen. Nah, kemudian pada tahap profase ini, pada tahap selanjutnya pada tahap metafase, di sini kromosomnya akan berkumpul pada bidang ekuator. Nah, pada bagian tengah ini merupakan bidang ekuatornya.
benang-benang spindle yang merupakan benang-benang spindle ini berfungsi sebagai pegangannya ini kromosom, dan ini sentrosom sebagai titik tumpunya benang spindle. Nah, kemudian pada tahap anafase, kromosom ini bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Artinya, kromosom ini akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kromosomnya akan memisah seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan selanjutnya pada tahap telofase ini kromosomnya sudah berkumpul pada kutub yang berlawanan. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Dan di sini sudah terdapat kromosomnya, dan membran intinya itu sudah mulai terbentuk kembali. Oke, sampai di sini paham? Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu akan membagikan lembar kerja yang dimana di sini lembar kerjanya berisi gambar mengenai tahap-tahap dari pembelahan sel ini. Nah, di sini kalian akan menentukan gambarnya dan masuk ke dalam tahap apakah gambar tersebut. Oke, kalau begitu saya akan bagi kelompok sebanyak 5 ya. Oke, kelompok yang pertama Noviana Wahyudi Mursyidin, kelompok 2 Kiki Amelia Nuratni, kemudian kelompok 3 Nur Indah Alam Jaya, kelompok 4 Nur Cahya Nurdiana, kelompok 5 Saranihaya dan Ernawati. Baiklah, kalau begitu saya akan bagikan ya. Oke, baiklah. Sekarang saya beri waktu sekitar 10-15 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Dan setelah itu saya akan menunjuk setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Presentasi kalian tadi sudah lumayan sangat bagus ya. Ya baik, saya akan menjelaskan kembali mengenai tahap-tahap dari pembelahan secara mitosis ini melalui gambar yang telah Ibu siapkan. Ini ada gambarnya ya, kalian bisa perhatikan sini. Ya, penjelasan kalian itu sudah sangat lumayan jelas ya tadi penjelasan kalian. Nah, yang lebih jelasnya ini adalah gambar dari tahap-tahap pembelahan sel secara mitosis. Nah, yang pertama itu ini pada tahap profase. Nah, pada tahap profase ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang biasa kita sebut dengan fragmen, dan kromosomnya itu memadat dan menebal. Nah, bisa dilihat di sini membran intinya itu sudah terpisah-pisah ya. Kemudian pada tahap metafase kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, bisa dilihat sendiri kan kromosomnya itu berjejer pada bidang pembelahan atau yang biasa disebut dengan bidang ekuatornya. Selanjutnya pada tahap anafase. Nah, pada tahap inilah kromosom ini mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromatit yang bersaudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Kemudian pada akhir anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, bisa dilihat kan ini kromosomnya jumlahnya sama dengan kutub yang lainnya. Nah, pada tahap
kesimpulannya, pada tahap profase itu membran intinya mengalami degradasi. Kemudian pada tahap metafase itu kromosomnya mulai berjejer pada bidang ekuator. Dan pada tahap anafase, disinilah mulai kromosomnya itu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Dan pada tahap telofase inilah kromosomnya berkumpul pada